Begitulah anggota tubuh kita ini. Yang paling mahal kita miliki adalah hati. Hati inilah raja dalam diri ini. Ya, seseorang tak mampu menundukkan hatinya. Ya, ketika hati tak dapat ditundukkan, sebagaimana kita ketahui, hati ini raja yang memerintahkan semua anggota tubuh. Tatkala raja tak dapat ditundukkan, bagaimana akan menundukkan rakyatnya? Tatkala hati ini tak bisa disuruh untuk berbuat taat, apalagi anggota tubuhnya. Padahal dia begitu butuh ketaatan ketika datang musibah, terjepit. Ya. Tapi semuanya tak mampu dilakukan karena kemaksiatan menghalangi dia untuk dapat memerintahkan dirinya, hatinya, anggota tubuhnya untuk berbuat taat kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal dia sangat butuh, apalagi ketika mau meninggal, butuh sekali kebaikan, tak mampu. Nah, Assalamualaikum. Hadza wa thamma amrun akhwafu min dzalika wa adha minhu wa amar. Wa huwa an yakunahu qalbuhu wa lisanuhu 'inda al-ihtidari wal intiqali ila Allah Ta'ala. Asbuka. Kata beliau, ini kemudian ada perkara lain. Tadi ketika musibah di dunia, ada yang lebih dahsyat. Kapan? Yaitu amrun akhwafu min dzalik, yang lebih menakutkan lagi, wa adha minhu wa amar, yang lebih sakit lagi, yang lebih pahit lagi daripada itu. Wa huwa an yakhunahu qalbuhu wa lisanuhu inda al-ihtidar. Ketika lisannya, hatinya tak dapat dia kontrol, tak dapat dia kendalikan. Ya, indal ihtidar, ketika datang kepadanya kematian menjemput, sakarat. Wal intiqali ila Allah Ta'ala, ketika dia akan pindah dari negeri ini ke negeri akhirat. Ketika sakaratul maut, yang paling kita butuhkan adalah ucapan lisan, membaca Quran, kalimat la ilaha illallah, ya, dan berbagai macam hal-hal yang dibutuhkan ketika mau mati. Yang dibutuhkan adalah hati, agar tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, mengharapkan belas kasih-Nya. Dalam keadaan sakarat ini, karena maksiat yang dia perbuat telah merajai hatinya, menguasai hatinya. Tatkala hati dikuasai, anggota tubuhnya pun demikian, karena anggota tubuh hanyalah merupakan rakyat yang diperintahkan oleh sang raja. Ketika mau meninggal, tak dapat dia paksakan lisannya untuk mengucapkan kalimat kebaikan, kalimat tauhid. Hatinya pun demikian, tak dapat ditundukkan untuk mengharapkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Nah, فربما تعذر عليه النطق فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع أن أقولها. Kata beliau, bahkan terkadang lisannya tak mampu mengikrarkan syahadat, sebagaimana banyak disaksikan orang. Kondisi orang-orang dalam sakarat, ya, mereka ditimpa kondisi yang sangat menyakitkan ini. Tatkala dikatakan kepada mereka, hai fulan, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka dia berkata, aduh, aku tak mampu mengucapkannya. Kenapa tak mampu mengucapkannya? Karena ketika hidup di dunia ini, dia lupa dengan kalimat ini, dia lupa dengan konsekuensinya, dia lupa kewajiban yang dituntut oleh kalimat ini. Lalai, tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam syahwat. Disuruh mengucapkan kalimat ini, terhalang, tak bisa. Nah, وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال شاء روح غلبتك ثم ghalabtuka. ثم قضى. Sebagian lainnya ada dikatakan kepadanya, hei fulan, kau mau meninggal, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan syah, tidak. Ya, dia katakan raja, ya, raja catur, ruh, menteri, benteng, apalagi dalam catur itu apa aja, spion, kacungnya, kuda, karena hidupnya tenggelam dalam catur. Hari-harinya dihabiskan di meja catur, di papan catur. Ghalabtuka, sekakmat, kau mati. Thumma qadha, setelah itu mati dia. Habislah, lepaslah rohnya. Ucapan terakhirnya adalah ucapan-ucapan yang selalu dia sebutkan, dia ulang-ulang ketika hidupnya. Sekakmat, ya, subhanallah. Nah,
وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد Ta'ibat. كيف الطريق إلى حمام من جار. Masya Allah. Wa qila li akhar, dikatakan kepada seseorang, qul la ilaha illallah, hai fulan, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dia tak mampu ucapkan bait syair. Faqala, dia berkata, ya rubba qailatin yawman, aduhai perempuan yang pernah berkata suatu hari kepadaku, waqad ta'ibat, ketika dia keletihan, kaifat tariqu ila hammami min jam, mana jalan menuju kamar mandi min jam. Ini ada kisah seorang wanita, budak wanita, ya, dia mau ke kamar mandi, ya, sementara pintu kamar mandi mirip dengan pintu milik seorang laki-laki tua ini. Maka bertanyalah perempuan itu kepada sang laki-laki, aina at-tariqu ila hammami min jam, Pak, mana kamar mandi min jam, mana jalannya? Dia katakan, ini pintu rumahnya. Masuklah anak gadis tersebut ke dalam rumah. Seketika dia kunci. Taulah anak gadis ini dia tertipu, maka dia pun pintar bersiasat. Dia katakan, wahai laki-laki yang gagah perkasa, tak enak rasanya kita seperti ini tanpa makanan. Kau carilah dulu makanan yang enak-enak. Kita bersantap dulu. Seketika dia pun, oh, kalau itu yang kau inginkan, sebentar aku keluar. Lupa dia mengunci pintunya. Keluar dia cari makanan. Anak gadis ini pun keluar meninggalkan rumahnya. Ketika dia pulang, tak ada lagi anak gadis itu. Dan itu dikenangnya sepanjang masa. Itu aja yang diingatnya. Tak lepas ingatannya kepada anak gadis ini. Subhanallah, bahaya. Ya, sehingga tatkala mau mati pun dikatakan, kau ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Apa dia katakan? Ya rubba qailatin yawman waqad ta'ib. Aduhai, mana wanita dahulu yang dia keletihan bertanya kepadaku, kaifat tariqu ila hammami min jam, mana jalan menuju kamar mandi min jam, kamar mandi umum. Matilah dia. Tsumma qala. Bahaya, syahwat itu bahaya. Mati gara-gara syahwat sungguh bahaya. Sekali terlihat, sekali berkasrat, sekali berkeinginan lekat di hatinya, tak bisa dia lepaskan. Tergila-gila dia. Subhanallah. Ini syahwat. Mungkin dia punya istri yang halal, mungkin punya budak yang halal, tapi semuanya gara-gara maksiat. Istri pun tak nyaman lagi, istri pun tak dia nikmati lagi. Hilang hasratnya kepada istrinya, hilang hasratnya kepada budak-budak yang dimilikinya, hasratnya kepada wanita-wanita lain. Dampak daripada syahwat. Subhanallah. Matilah dia dalam ucapan ini. Naam. Wa qila li akhar qul la ilaha illallah faja'ala yahdi bil ina'i wa yaqul tanana hatta qada. Sebagian lainnya ketika mau mati sakarat dikatakan kepadanya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka dia mengigau, maka dia menyenandungkan lagu karena hidupnya terbiasa dengan menyanyi-nyanyi. Wa yaqulu tanana. Ya, sebutkanlah ya lantunan-lantunan lagu, lirik-lirik lagu, nana tantana hatta qadha. Kemudian dia pun meninggal. Karena ada yang kita ketahui artis itu mau mati bukanlah illallah. Apa disebutkannya? Lagu ciptaannya full loveful. Mana? Bahaya. Nah, Qila li akhar dzalik faqala wa ma yanfa'uni ma taqul wa lam ada' ma'siyatan illa rafituha thumma qada wa lam yaqulha. Ada yang lain dikatakan kepadanya ketika sekarat, ya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan, wa ma yanfa'ani ma taqul, tak bermanfaat apa yang kau minta, apa yang kau katakan. Wa lam ada ma'siyatan illa raqibtuha, karena aku telah berbuat segala macam bentuk maksiat. Tak bisa aku mengatakannya, tak berguna bagiku. Hilanglah ketika itu harapannya kepada Allah, putus asa. Tsumma qadha, kemudian dia pun meninggal dan dia tak mampu mengucapkannya. Nah. Qila ya akhar dzalik faqala wa ma yubni anni wa ma a'rifu
anni sallaitu lillahi salatan wa lam yaqulha. Ada yang lain diucapkan kepadanya, katakan fulan kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan wa ma yughni anni, tak guna untukku. Wa ma a'rifu anni sallaitu lillahi salatan. Aku tak pernah salat sekalipun. Dan dia pun tak mampu mengatakannya. Naam. Wa qila li akhir dzalik faqala huwa kafirun bima yaqul wa qadahu. Ada yang dikatakan kepadanya, "Hai fulan, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah." Dia katakan, "Aku kafir dengan kalimat itu." Dia mengatakan dia kafir dengan kalimat itu. Dengan kalimat la ilaha illallah dia pun mati. Nah, Wa qila li akhir dzalik faqala kullama aradtu an aqulaha falisani yumsiku anha. yang lain dikatakan kepadanya demikian, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan, tiap kala aku akan mengucapkan, lisanku keluh tak bisa mengucapkannya. Nah, وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته وجعل يقول لله فلوس حتى قضى. ya. Apa sih terjemahan syahadin? Hah? Apa terjemahannya? Pengemis. Nah, diberitahukan kepadaku oleh sebagian orang yang pernah menghadiri ya asyhadin, sebagian orang yang mengemis ketika mau mati. Ketika dikatakan kepadanya la ilaha illallah, dia mengatakan lillahi fulus, lillahi falas hatta qada. Ya. Maka dia mengatakan, apa terjemahannya? Uang receh. Dia katakan uang receh, dia katakan uang koin. Hatta qada. Kemudian dia pun meninggal. Nah, وأخبر بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه قطعة رخيصة هذه مشترى جيدا هذا مشترى جيد هذه مشترى جيد هذه كذا حتى قضى. Aku diberitahukan oleh sebagian pedagang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia punya kerabat. Ketika kerabatnya ini dalam kondisi sakarat, ya, ketika itu pedagang ini ada bersamanya. Faja'alu yulaqunahu, ya, maka orang sekitarnya mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Sementara kerabat ini hanya mengatakan hadhil qit'atu rakhisah. Barang ini diobral dengan harga murah meriah. Hadhihi mushtarun jayyid, ini barang bagus. Hadza kadza, hadhihi kadza, ini seperti ini. Hatta qada, kemudian dia pun wafat. Subhanallah. Di otaknya hanyalah dagang. Di otaknya hanyalah uang. Disuruh ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang terucap adalah ini obral, ini murah, ini barang bagus. Tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Subhanallah, kam syahada an-nas min hadhi ibrat walladhi yakhfa alayhi min ahwalil muhtadirin a'zamu wa'azzam. Kata beliau, subhanallah, alangkah banyaknya orang-orang menyaksikan perkara semacam ini sebagai bentuk ibrah, peringatan yang tak diketahui dari keadaan orang-orang yang mau mati lebih banyak, lebih parah, lebih dahsyat. Ini yang diucapkan, ini dikisahkan, ini diceritakan. Yang tak diceritakan lebih banyak. Orang tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau meninggal. Subhanallah. Ya, banyak dilihat orang, ya. Dalam satu kisah, ya, di Saudi sana tabrakan mobil. Ketika datang orang-orang, mobilnya masih menyuarakan musik yang tak berhenti. Orang dalamnya disuruh, pemuda-pemuda disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tak mampu. Yang mereka mampu adalah mengulang-ulangi kembali bait-bait lagu dari musik-musik yang dia dengar. Mati dalam keadaan demikian. Wah, dahsyat, masya Allah. Nah, wa idza kana 'abdu fi hali huduri dhihnihi في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه
عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سكوت قواه عند سكوت قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من علم النزع. حسبك. Kata beliau, wa idza kana al-'abdu fi hali huduri dhihnihi wa quwwatihi. Bandingkanlah, perhatikan, bayangkan ketika seseorang dalam keadaan kuat, sehat walafiat, masih waras pikirannya, masih kekuatannya masih sempurna, ya, indranya masih sempurna, qad tamakkana minhu syaitan. Kadang-kadang dalam keadaan seperti itu pun dikuasai syaitan. Banyak orang berbuat maksiat sempurna, akalnya masih sehat, tubuhnya semuanya nggak ada masalah, tapi dalam kondisi seperti itu pun dia dikuasai syaitan. Wasta'malahu fi ma yuriduhu min ma'asillah. Syaitan dapat menggiringnya, ya, untuk berbuat segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Waqad aghfala qalbahu 'anillah, ya, dan dia telah membuat hatinya lalai daripada Allah Jalla wa Ala. Wa'attala lisanahu an dzikri. Syaitan mampu membuat lidahnya tak mampu keluh berzikir kepada Allah dengan kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat payah berzikir kepada Allah, payah. Subhanallah. Payah salat, payah berzikir, payah beribadah, tak bisa. Ibadah adalah nikmat yang Allah berikan kepada ahlu taat. Saya ulangi lagi, ibadah adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada ahlu taat, orang-orang berbuat taat. Kita bisa kemari melaksanakan salat maghrib, ini nikmat karena kita dalam ketaatan kepada Allah. Kita bisa menghadiri salat jamaah, kita bisa menghadiri kajian, kita bisa melakukan aktivitas yang Allah wajibkan. Semuanya adalah merupakan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang saleh. Orang berbuat maksiat terhalang. Subhanallah, payah melangkahkan kakinya ke masjid, menghadiri kajian-kajian, ya, payah memaksakan lidahnya berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, dalam kondisi demikian dikuasai dia oleh syaitan. Wa jawarihahu an ta'atihi. Syaitan menahan anggota tubuhnya untuk dapat berbuat taat kepada Allah. Mau bersedekah payah, nyambung silaturahmi payah, berbuat baik kepada istrinya payah, kepada keluarganya, kepada anak, segala kebaikan tertutup. Padahal dalam keadaan sehat walafiat, hidup, akalnya sempurna, bukan dalam kondisi sakarat. Fa kaifa dhannu bihi 'inda suquti quwahu. Bagaimana ketika habis kekuatannya, lemah di ujung kehidupan, sakarat, tak mampu apapun. Menggerakkan matanya saja pun sudah berat, mengucapkan apapun berat, sakarat, lidahnya menjadi keluh. Washtighali qalbihi wa nafsi bima huwa fihi min alamin naza. Ketika sibuk dirinya menghadapi sakitnya kematian, bagaimana dia mungkin untuk memerintahkan lisannya berzikir kata-kata la ilaha illallah, hatinya untuk berharap pada Allah? Mustahil. Dalam kondisi syaitan itu memfokuskan, mengumpulkan semua kekuatan daya upayanya untuk membuat hamba ini gagal husnul khatimah, agar hamba ini menjadi teman syaitan di neraka. Syaitan itu tugas hidupnya hanya untuk mengumpulkan sebanyak-banyak teman nanti di negeri akhirat, di neraka bersamanya, tak ada yang lain tujuannya. Maka bagaimana ketika dalam kondisi dia lemah, sakarat, kekuatan tak ada? Tentu syaitan akan fokus bagaimana semaksimal dia mampu membuat orang ini terkunci lidahnya untuk mengucapkan zikrullah ta'ala. Subhanallah. Wa hasyrihi alaihi bi jam'ina. Ya, akan dia kerahkan segala daya upayanya untuk menahan orang ini agar lidahnya tak mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat-kalimat kebaikan. Kata beliau, wa hasdi alaihi bi jami'i ma yaqdiru alaihi liyanala minhu fursatahu, agar syaitan itu memiliki kesempatan untuk menyesatkannya,
fa inna dzalika akhirul amal. Karena itulah terakhir amalan yang akan diperbuat oleh hamba ini. Dan itulah penutup. Apapun yang terjadi, itulah dia. Andai kata kebaikan, baiklah dia. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Yang ujung ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Ini hampir sampai garis finish loh. Kalau andai kata dia lewat meninggal mengucapkan kalimat baik, syaitan itu gagal semua upayanya, selesai. Letih dia berpayah-payah. Selamat hamba ini. Subhanallah. Karena itu dia fokus bagaimana ketika mau mati ini jangan terucap kalimat la ilaha illallah. Bagaimana terhalangi? Ya, subhanallah. Fa inna dzalika akhirul amal. Naam. Fa aqwa ma yakunu alaihi syaitanu dzalika waqt. Nah, ketika itulah syaitan begitu kuat, ya, mengerahkan semua daya upayanya menahan hamba untuk husnul khatimah. Naam. Wa ad'afu ma yakunu huwa fi tilkal hal. Wa ad'afu ma yakunu huwa fi tilkal hal. Dan itulah keadaan manusia paling lemah. Kalau kita masih mampu menjerit, berarti kita masih belum mau mati. Berarti belum mau mati dia itu. Aduh, belum mau mati. Orang mau mati itu untuk merintih pun tak mampu lagi. Tak bisa. Yang mampu dia lakukan adalah ghargharah. Mau mati. Seolah-olah dia menyimpan banyak dahak yang tak bisa dikeluarkan. Namanya ghargharah. Itu udah mau matilah dia itu. Yang paling kondisi lemah ketika itu. Setan ketika itu pula kondisinya paling kuat. Dengan segala macam daya upayanya maksimal agar terhalang hamba tersebut untuk mendapatkan husnul khatimah. Nah, faman tara yaslamu dzalik, siapa kira-kira yang dapat selamat dalam keadaan demikian? Tak ada yang bisa selamat kecuali Allah, orang-orang yang Allah beri taufik, yang memang hidupnya untuk Allah, yang lisannya tak pernah jenuh mengucapkan zikrullah. Hatinya senantiasa berharap kasih sayang Allah, rahmat Allah, mencintai Allah, yang senantiasa hidupnya mencari ridha Allah Jalla wa Ala. Orang seperti ini yang gampang terbimbing untuk mengucapkannya. Subhanallah. Ada salah seorang ketika mau meninggal, salah seorang ulama, kakaknya mengatakan, fulan ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dia katakan, kakakku tak usah risau. Aku telah tamatkan 70 kali Quran, khatam Quran di kamar ini ketika sejak aku sakit. Dia meninggal, dia pun meninggal. Subhanallah. Tidak harus orang itu meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Boleh juga dia mengucapkan Quran. Ya. Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal dia mengucapkan Al-Quran. Tilka darul akhiratu naj'alul ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah ucapan terakhir. Ya, itulah negeri akhirat kami siapkan untuk orang-orang yang tidak ingin kesombongan di permukaan bumi dan membuat kerusakan. Meninggal dia dengan kalimat Quran. Tak harus, tapi kalimat-kalimat yang baik. Ya. Dan kalimat terakhir yang diucapkan Nabi, kata Ibunda Aisyah, adalah kalimat balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Kata Ibunda Aisyah, baru aku ingat perkataan beliau. Setiap Nabi itu ketika mau meninggal, Allah suruh dia pilih antara dunia, kekal menjadi raja di dunia, atau akhirat. Ya, maka ternyata ketika itu aku tahu Rasulullah sedang disuruh Allah pilih. Maka dia pilih negeri akhirat. Dia katakan balir rafiqul a'la, ya Allah, aku memilih untuk bersama teman-temanku di atas sana. Ar-rafiqul a'la, rombongan para nabiyun, siddiqun, syuhada dan salihun. Naam. وهناك قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ketika itulah kondisi hamba sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Demikianlah Allah tegalkan, kokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, perkataan tauhid. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia sebelum matinya.
akhir kehidupan dunia sebelum matinya. Allah kokohkan dengan kalimat tauhid. Ya. Wa fil akhirah, demikian juga Allah akan kokohkan kelak nanti ketika di akhirat. Dimulai akhirat daripada alam barzakh. Allah akan kokohkan jawabannya ketika ditanya Munkar Nakir. Allah akan kokohkan dia ketika dihisab, ditimbang. Kata Allah, wa yudhillullahu zalimin. Adapun orang-orang zalim Allah biarkan tersesat. Tak diberikan Allah taufik ketika mau mati, ketika di alam barzakh, ketika disidang di negeri akhirat. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Andai kata kita ingin Allah tegarkan, lidah kita tak keluh, hati kita tak dibeku untuk mengingat Allah Jalla wa'ala, mengucapkan kalimat Allah, maka jawabannya adalah bagaimana kita hidup di dunia ini. Dengan apa kita hidup? Yang hidup dengan Quran, yang hidup dengan sunnah, berusaha untuk menerapkan Quran sunnah, membela Quran sunnah, jalan di atas Quran dan sunnah. Allah mustahil akan sesatkan dia, Allah akan teguhkan dia. Yang amal zahir dan dalamnya sama-sama ikhlas mengharapkan ridha Allah Jalla wa'ala, mustahil Allah binasakan. Ya, kalaupun ada orang yang ujung kehidupannya itu jadi buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena kehidupannya itu zahirnya saja tampak baik, tapi dalam dirinya berkecamuk berbagai macam maksiat-maksiat yang tersembunyi, hanya dia yang tahu. Ya, ingat, sebagian orang ada yang kita lihat baik hidupnya, tapi matinya buruk. Ustaz, penceramah, matinya di hotel bersama perempuan-perempuan nakal contohnya. Ya, ada yang mati dalam keadaan minum khamar, mati dalam keadaan berzina dan seterusnya. Ya, kadang-kadang buruk matinya. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya karena tak selaras antara amalan zahir dan amalan batinnya. Itu yang disabdakan Nabi SAW, dalam hadis beliau. Kata Nabi yang mulia SAW, sesungguhnya di antara sebagian orang ada yang bekerja, beramal amalan ahli surga dalam pandangan mata manusia, padahal dia daripada ahli neraka. Ibnu Taimiyah mengatakan tak pernah ada ceritanya dalam sejarah umat manusia orang yang luar dan dalamnya selaras. Imannya luar dan dalam, takwanya luar dan dalam. Tak pernah ada ceritanya ketika mau mati ditutup Allah dengan su'ul khatimah, tak pernah ada, mustahil. Yang ada su'ul khatimah, kata beliau, karena ada dalam dirinya dasisatun, kotoran-kotoran yang terpendam, yang tersimpan, orang tak tahu, tapi Allah mengetahuinya. Ini yang payah. Maksiat itu awalnya kecil, lambat laun jadi candu. Subhanallah. Ketika maksiat tersebut candu seorang dengannya, payah meninggalkannya, mau mati itu yang teringat, itu yang naik ke permukaan, Allah hilang, tak bisa dia sebutkan. Lidahnya keluh. Bahaya. Maksiat-maksiat yang tersembunyi yang kita lakukan itu bahaya. Berbahaya. Dampaknya Allah bisa membuat kita tak diberi taufik ketika mau mati. Bagaimana cara selamat daripadanya? Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah membuat kita jijik kepada maksiat, benci kepada kemunafikan, benci kepada kekejian. Allah mahabbib ilaina al-iman, ya Allah hiasilah iman di hati kami ini. Wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah hiasilah iman dalam hati kami ini. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, ya Allah buatlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemunafikan. Doa ini banyak ucapkan. Merintih kepada Allah, ya Allah hatiku di tangan Kau, berilah hatiku ini ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Tuhan berikanlah hatiku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah, ya anta khairu man zakkaha, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hatiku ini. Fa anta waliyuha wa anta maulah, Engkaulah wali hati ini, penguasanya, pemiliknya. Minta kepada Allah karena hati kita di tangan Allah SWT. Ini nomor satu. Ini yang paling dahsyat efeknya agar kita benci pada maksiat. Ini nomor satu, doa. Karena semuanya kita Allah SWT, taufik di tangannya, petunjuk di tangannya, minta kepadanya petunjuk. Ini nomor satu, doa.
diiringi dengan hati yang berhusnudzon, prasangka baik pada Allah, Allah akan dapat menyelamatkan kita daripada kejelekan akhlak ini. Berhusnudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Ini nomor satu. Berikutnya tentunya dengan amal saleh, kebaikan, terus menimba ilmu, bertemu dengan orang-orang saleh, memperbanyak ibadah, bersedekah. Tapi nomor satunya pasrah kepada Allah, meminta kepada Allah agar dibuat benci pada maksiat. Jet, handphone ini merupakan fitnah besar. Subhanallah. Kalau tidak karena rahmat Allah, hancur kita. Tak ada orang lihat, di tangan kita semua bisa dibuka. Subhanallah. Bagaimana supaya selamat? Tadi saya sebutkan, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Tergelincir nangis, tobat, berjanji tak mengulangi. Buat berbagai macam hukuman-hukuman bagi diri ketika melanggar. Ya, bernazarlah engkau jika aku melanggar itu aku akan bersedekah. Ya. Nah. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى غافل عنه متعبد لهواه أسير لشهواته ولسان يابس من ذكره وجوارح معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته أن توفق للخاتمة بالحسنى. فكيف يوفق لحسن الخاتمة? Bagaimana mungkin diberikan taufik orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Man aghfala Allah subhanahu qalba an dzikri. Orang-orang Allah buat lalai hatinya daripada zikir kepada Allah. Wattaba'a hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana mungkin diberikan taufik di akhir hidupnya? Orang yang mengikuti hawa nafsunya lalai daripada zikrullah, wa kana amruhu furuta, urusannya semuanya kacau balau. Fa ba'idun min qalbin min Allah taala. Alangkah jauhnya hati-hati semacam ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghafilin an, yang lalai daripada Allah, muta'abbidin li hawa, yang dia itu beribadah mengikuti apa keinginan hawa nafsunya, menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Asirin li syahawatihi, dia tertawan dengan syahwatnya. Wa lisanin yabisin min dzikri, lidahnya yang kering untuk dapat berzikir kepada Allah. Wa jawariha mu'attala, anggota tubuh yang mandul tak mampu bekerja. Min ta'atihi, daripada berbuat ketaatan kepada Allah. Mushtaghilatin bi ma'siyatihi, yang senantiasa sibuk bermaksiat kepadanya. An tuwaffaqa lil khatimah, sulit diberikan taufik orang semacam ini untuk husnul khatimah. Bil husna, mustahil, sulit. Ya, manusia itu matinya sebagaimana apa yang dia perjuangkan dalam hidupnya, dan akan dibangkitkan kelak sesuai dengan apa ketika dia mati. Saya ulangi lagi, manusia itu, ya, kematiannya sesuai dengan apa yang dia perjuangkan dalam hidupnya, apa yang menjadi ambisinya, apa yang menjadi cita-citanya, mimpi-mimpinya. Begitulah kematiannya. Dan hari berbangkitnya adalah sesuai dengan bagaimana dia mati. Subhanallah. Yang hidupnya hanya untuk dunia, syahwatnya, bagaimana mungkin akan diberikan Allah taufik? Itulah ambisinya, maka itu yang menghalangi untuk ingat negeri akhirat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan semacamnya. Nah, walaqad qata'a khawful khatimati zuhura al-muttaqin wa ka'anna al-musii'ina az-zalimina qad akhadhu tawqi'an bil aman. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im. Kata beliau, ya, walaqad qata'a khawful khatimati zuhur al-muttaqin, sungguh telah membuat terputus punggung orang-orang bertakwa karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan jeleknya kematian. Subhanallah, ini merupakan umpama putus punggung. Maksudnya adalah begitu takutnya dia akan keadaan su'ul khatimah. Ya.
Sementara sebaliknya, wa ka'annal musii'ina zalimin. Sementara orang-orang yang selalu dalam bergelimang dosa, bergelimang dalam kezaliman, qad akhadhu tawqi'an bil aman, seolah-olah mereka telah dapat tanda tangan bahwasanya mereka aman daripada su'ul khatimah, bahwasanya mereka menjadi ahli surga, seolah-olah mereka sudah punya stempel mereka ahli surga. Padahal dia bergelimang maksiat, bergelimang dosa-dosa. Sementara orang yang taat begitu takutnya dengan su'ul khatimah. Orang-orang tenggelam dalam maksiat seolah-olah enteng dia mengatakan aman. Ya, hidupku berhura-hura, nanti aku mati masuk surga. Subhanallah. Maka Allah berfirman, am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah, apakah kalian punya sumpah atas nama kami yang akan ucapkan nanti di hari kiamat, inna lakum, bahwasanya kalian akan mendapatkan kebaikan, inna lakum lama tahkumun. Ya, bagaimana kalian dengan apa yang kalian putuskan? Salhum ayyuhum bidzalika sa'im, tanya mereka siapa yang bisa menjamin hal itu aman negeri akhirat. Dia bersumpah akan aman negeri akhirat, siapa yang bisa menjamin? Sementara mereka bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya aminan ma'qabihil fi'li, wahai orang merasa aman padahal dia berbuat perbuatan yang buruk. Ma'qabilil fi'li minhu ahal ataka tawqi'u am min anta tamliku, apakah engkau sudah punya tanda tangan bahwasanya engkau akan aman nanti di hari akhirat yang telah engkau teken, yang telah kau miliki. Jama'ata syai'aini amnan wattibaa'a hawan, engkau menggabungkan dua hal yang masalah. Engkau menggabungkan rasa amanmu daripada azab Allah dan mengikuti hawa nafsumu, hadza wa ihdahuma fil mar'i tuhliku, padahal satu sebab saja membuat seseorang binasa. Engkau merasa aman saja daripada tipu daya Allah Subhanahu wa taala, merasa aman daripada azab Allah, itu sudah binasa engkau karenanya. Kita nih semua yang selalu mengaji, menimba ilmu, menghadiri kajian, melaksanakan salat, merasa aman saja daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada tipu daya Allah, habis kita. Satu saja. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafir. Tidaklah merasa aman daripada Allah kecuali orang-orang kafir. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman daripada makar Allah? Hidup kita ini saja yang berbuat selalu kewajiban kepada Allah, berbuat ketaatan, kalau kita masih istighfar tobat, kalau kita merasa aman daripada tipu daya Allah, habis kita. Orang mukmin senantiasa hidupnya dihantui dan ketakutan jangan sampai dia binasa. Ya, su'ul khatimah, tak pernah dia merasa aman dengan ya apa yang dia akan hadapi kelak. Selalu hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran Allah mengazabnya, Allah Subhanahu wa taala ya menyiksanya, tak menerima amalannya dan seterusnya. Allah menyesatkannya, dia khawatir. Ya, wal muhsinuna ala darbil makhawifi qad saru. Sementara orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, mereka telah berjalan di atas perasaan takut. Wa dzalika darbun lasta tasluku. Sementara jalan yang mereka tempuh berupa kebaikan tidak kau ikuti. Mereka saja yang menempuh jalan kebaikan takut, engkau yang tak menempuh jalan mereka merasa aman. Farratta fi zar'i waqtal badri, engkau menyia-nyiakan waktu untuk menyemai, kau sia-siakan. Orang menyemai tanaman-tanaman mereka, biji-biji mereka tanam, mereka semai benih-benih kebaikan di dunia, engkau tidak. Orang salat, orang puasa, orang zakat, orang haji, orang umroh, mereka semai segala macam kebaikan di dunia, engkau tidak. Engkau semai adalah benih-benih maksiat. Farratta fi zar'i waqtal badri min safahin, karena kebodohanmu engkau lalai menggunakan kesempatan untuk menyemai pada waktu engkau mampu menyemai. Fa kaifa inda hasadin nasi tudriku, bagaimana mungkin engkau panen ketika orang-orang panen sementara engkau tak pernah menyemai. Orang semua sibuk menyemai tanam-tanamannya, nanti mereka panen, engkau tak pernah menyemai apapun. Bagaimana kau sibuk ketika mereka panen, kau mau panen? Hadza wa a'jabu syai'in minka zuhduka fi daril baqa. Inilah yang paling aneh daripadamu, engkau zuhud, merasa tak butuh dengan negeri yang kekal, negeri akhirat. Bi'aishin sawfa tatruku, sementara engkau sibuk dengan hidupmu yang kau akan tinggalkan semua kehidupanmu di dunia ini.
as-safiyyu idzan billahi anta amil maghbunu fil bai'i ghabnan sawfa yudriku. Siapa yang bodoh? Bukankah engkau yang bodoh? Adapun orang yang merugi dalam jual belinya di dunia, bisa akan dia kejar nanti belakangan. Tapi bila engkau merugi di akhirat, engkau lah sebodoh-bodohnya orang. Wallahu ta'ala alam. Ya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Nasallallahu alaihi min su'il khatimah. Kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita binasa dalam keadaan su'il khatimah. Semoga Allah beri kita hidayah, taufik untuk senantiasa istiqamah dalam jalan kebaikan, jalan sunnah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin wa khadda'an. Alhamdulillah rabbil alamin.